Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Salsabila El-Haki dari D4 AKM 4A. Hari ini saya akan mempresentasikan proses perhitungan dari produk Wrapping Grid Wood Floor atau WGW dari bulan Maret, mulai dari penyusunan kartu biaya standar sampai dengan perhitungan margin kontribusi dan keputusannya. Yang pertama, kita harus mencari total standar cost biaya bahan baku terlebih dahulu dengan memasukkan standar price dan standar quantity per unit yang bisa didapatkan pada tabel 1. Nah, ada informasi tambahan pada tabel 17, itu ada tambahan bahan per unit sebesar 0,3. Jadi kita harus menambahkan dengan standar quantity yang tadi. Kemudian seperti ini. Kemudian kita harus mencari standar cost bahan baku dengan cara mengalihkan standar price dengan standar quantity per unitnya. Setelah itu ketemu total standar cost biaya bahan bakunya. Selanjutnya mencari total standar cost biaya tenaga kerja langsung dengan memasukkan standar rate dan standar hours per unit yang ada pada tabel 2. Diketahui pada tabel 17 terdapat tambahan jam kerja langsung per unit untuk Departemen Pulping Veneer sebesar 8. Jadi harus kita tambahkan dengan 8. Ini. Kemudian sama seperti bahan baku tadi, kita harus mencari standar cost PTKL-nya dengan cara mengalihkan standar rate dengan standar hours per unitnya. Kemudian setelah ketemu untuk semua departemen, kemudian ditotalkan. Setelah itu, kita harus mencari total standar cost untuk biaya overhead pabrik dengan cara mencari satuan pada masing-masing departemen dengan mencari cost driver-nya terlebih dahulu per departemen. Cara mencari cost driver-nya yaitu harus mencari korelasinya dengan menggunakan rumus Corel. Seperti ini. Rumus Corel ini membandingkan antara cost driver dengan biaya. Nah, hasil dari korelasi tertinggi pada masing-masing cost driver ini adalah cost driver dari departemen tersebut. Di sini diketahui departemen 1 menggunakan satuan jam transport, departemen 2 unit bahan, departemen 3 jam kerja langsung, departemen 4 sampai departemen 6 menggunakan unit produksi. Selanjutnya, kita harus memasukkan standar rate per cost driver yang didapatkan dari total tarif BUP pada masing-masing departemen. Caranya menjumlahkan tarif biaya tetap dengan total biaya variabel. Selanjutnya, memasukkan standar hours per unit yang didapat dari tabel 11. Pada departemen 3, tetap dijumlahkan dengan tambahan JKL per unit sebesar 8 tadi. Untuk departemen 2, karena satuannya unit bahan, jadi standar hours-nya mengikuti seperti yang di bahan baku. Kemudian untuk departemen 4 sampai 6, standar hours-nya 1. Lalu untuk mencari standar cost BOP didapatkan dengan cara standar rate per cost driver dikali dengan standar hours per unit. Setelah itu di total untuk mendapatkan total standar cost untuk biaya overhead pabrik. Penjumlahan antara total standar cost biaya bahan baku, BTKL dan BOP disebut total standard cost per unit. Untuk mencari variabel per unit bisa didapatkan dari pengalian antara standard hours per unit dengan variabel standard rate pada varian pengeluaran atau varian efisiensi variabel. Kemudian di total. Nah, setelah menghitung kartu biaya standar di bulan Maret, kita bisa mencari BEP-nya. Itu pertama-tama kita harus mencari penjualannya terlebih dahulu. Itu dengan cara mengalihkan unit penjualan aktual dengan harga jual reguler. Untuk unit penjualan aktual bisa didapatkan pada tabel data 15 dan yang untuk harga jual reguler didapat dari tabel 16. Nah, selanjutnya kita mencari total biaya variabelnya,
yaitu menjumlahkan biaya produksi, biaya admin dan umum, dan biaya pemasaran. Biaya produksi didapatkan dari kartu biaya standar yang tadi kita sudah cari. Bahan baku, BTKL, dan BUP-nya dijumlah kemudian dan dikalikan dengan unit penjualan aktual. Kemudian untuk biaya admin dan umum dan yang pemasaran bisa diambil dari tabel 16 dan dikalikan dengan unit penjualan aktual. Setelah ketemu total biaya variabel, kita bisa mencari margin kontribusinya dengan cara mengurangi total penjualan dengan total biaya variabel, kemudian dibagi dengan total penjualannya. Kemudian untuk menghitung total biaya tetap, itu dari penjumlahan antara biaya produksi, admin dan umum, dan biaya pemasaran. Untuk yang biaya produksi itu bisa didapatkan dari total biaya tetap pada masing-masing departemen. Ini. Kemudian untuk biaya admin dan umum bisa dilihat dari tabel 16. Begitu juga untuk biaya pemasaran. Kemudian ketemu total biaya tetap dan kita bisa mencari BEP per tahunnya dengan cara total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusinya. Untuk BEP per bulannya, BEP per tahun dibagi 12. Untuk selanjutnya, mencari pesanan kapasitas apakah memenuhi atau tidak. Itu dengan cara, yang pertama kita harus mengetahui kapasitas tersisanya. Kapasitas tersisa itu bisa didapatkan dari kapasitas maksimal dikurangi dengan kapasitas yang digunakan. Kapasitas maksimal ini didapatkan dari tabel 12, dan untuk kapasitas yang digunakan itu didapatkan dari varian BOP yang varian pengeluaran bagian actual hours-nya. Kemudian setelah ketemu kapasitas yang tersisa, ada jumlah unit penawaran pada bulan Maret yang bisa didapatkan dari tabel 17. Untuk WGW pada bulan Maret, unit penawarannya ada 5.000. Kemudian untuk mencari kapasitas untuk pesanan khususnya itu didapatkan dari unit penawaran dikalikan dengan standard hours per unit yang sudah kita cari di kartu biaya standar tadi. Nah, di sini karena kapasitas yang tersisa itu lebih besar dari total yang dibutuhkan, jadi pesanan kapasitasnya memenuhi. Setelah mengetahui dari hasil kapasitas untuk pesanan khusus tadi, kita bisa mencari margin kontribusinya. Itu kita harus mencari penjualannya terlebih dahulu dengan cara mengalihkan unit pesanan dengan harga jual khusus yang bisa didapatkan pada tabel 16. Setelah ketemu penjualannya, kita bisa mencari total biaya variabel terlebih dahulu dengan cara menjumlahkan produksi, biaya administrasi umum, dan biaya pemasaran. Untuk biaya produksi didapat dari unit pesanan dikalikan dengan total standard cost per unit pada kartu biaya standar yang telah kita hitung tadi. Dan kemudian untuk biaya administrasi umum dan biaya pemasaran itu dari unit pesanan dikalikan sama data dari tabel 16. Setelah ketemu total biaya variabelnya, kita bisa mendapatkan margin kontribusinya itu dari penjualan dikurangi total biaya variabel. Untuk mengetahui laba dari produk WGW ini, kita harus mengambil data dari tabel 16 yang biaya tetap tambahannya. Kemudian labanya itu didapat dari margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap tambahannya. Setelah itu kita tahu bahwa pesanan khususnya diterima atau tidak. Di sini pesanannya diterima karena labanya positif.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.